Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ikronisa. Saya dari kelas KM 402. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal kegiatan guna untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal kegiatan untuk sebuah bisnis usaha yang bernama Ignovation Store. Ignovation Store ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan berkomitmen untuk menghadirkan inovasi di bidang pakaian modern yang memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta outfit masa kini. Dalam rangka membuat citra perusahaan yang positif dan memperkuat branding, kami mengusulkan program public relation yang berjudul Finance People for Corporate Innovation and Corporate Image Excellence. Program ini bertujuan untuk mengedepankan inovasi korporat dan keunggulan citra perusahaan di mata publik dan stakeholder. Untuk dokumen proposal kegiatannya sudah saya lampirkan, dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan di lembar soal ujian akhir semester. Yang pertama yaitu siapa komunikator perusahaan yang ditunjuk. Komunikator perusahaan yang ditunjuk untuk program public relation dalam rangka membangun citra perusahaan dan branding adalah Public Relation Officer atau Public Relation Manager. Tentunya peran ini harus dipegang oleh individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, pengetahuan mendalam tentang perusahaan dan industri, serta pengalaman dalam mengelola hubungan dengan media dan stakeholder. Selain itu, perusahaan mungkin juga bisa menunjuk juru bicara resmi atau brand ambassador yang bisa berasal dari internal perusahaan seperti CEO atau pendiri, ataupun dari luar perusahaan seperti influencer atau tokoh masyarakat yang relevan dengan industri perusahaan. Pemilihan komunikator ini sangat penting ya untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan citra dan nilai-nilai perusahaan serta mampu menarik perhatian audiens target. Lalu siapa sih target publik atau sasaran yang dituju? Jadi target publik atau sasaran yang dituju dari usaha bisnis Ignovation Store ini adalah semua pecinta outfit modern, halayak ramai, dan orang-orang yang hendak membuat penampilan mereka lebih menarik bersama brand perusahaan, atau bisa kita sebut sebagai customer atau audience. Kemudian media apa saja yang digunakan? Jadi media yang digunakan ini semua media massa ya, baik sosial media, blog, artikel, online shop, pamflet, live pameran, dan brosur. Dan kapan sih waktu pelaksanaannya? Tentu saja waktu pelaksanaannya ini yaitu setelah proposalnya di-approve oleh owner atau manajer dari Ignovation Store. Kemudian bagaimana strategi mengemas pesannya dan adakah tagline-nya? Kami mengemas pesan dengan bahasa yang singkat-singkatnya tetapi menetap di hati dan merayu hati audiens. Tentu saja ada tagline-nya. Jadi kami memiliki tagline-nya yaitu Can you wear me? Kemudian apa tujuan atau goal yang ingin dicapai? Yang pertama yaitu meningkatkan keterkenalan merek melalui tindakan inovasi di ranah media dan platform sosial. Kemudian membangun dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan komunitas. Yang ketiga yaitu memperkuat citra perusahaan sebagai inovator dalam desain dan kualitas baju modern. Lalu bagaimana sih strategi branding yang digunakan atau penguatan branding yang dilakukan? Jadi untuk strategi branding yang digunakan yaitu yang pertama ada penguatan media relasi dan korelasi, yang isinya adalah yang pertama mengembangkan dan mendistribusikan siaran pers secara teratur di media personal perusahaan, kemudian membuat langkah pendekatan dengan komunitas-komunitas pecinta outfit modern dan mempromosikan produk perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik dengan aktivis-aktivis di industri pakaian. Kemudian strategi selanjutnya yaitu melakukan kampanye di media massa, yang isinya adalah menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk platform media sosial di bidang outfit, kemudian juga mengadakan lomba berhadiah
giveaway, dan live interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan iklan sebagai platform terkenal untuk mencakup customer lebih luas dan disertai dengan diskon yang menarik. Kemudian strategi branding yang selanjutnya yaitu melakukan program community engagement yang isinya adalah menyelenggarakan event employee seperti seminar, workshop, atau kegiatan CSR yang lebih bertanggung jawab dan berkolaborasi dengan organisasi lokal untuk mendukung inisiatif masyarakat lokal. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu melakukan pengembangan konten dan branding yang isinya adalah mengembangkan materi branding seperti pamflet, brosur, video perusahaan, brand ambassador, blog, dan sosial media perusahaan. Kemudian mengupdate semua akun media massa perusahaan untuk mencerminkan citra baru dan wajah baru yang mengikuti perkembangan zaman. Dan untuk evaluasi kegiatannya yaitu menilai perubahan persepsi merek melalui studi pasar dan wawancara dengan customer atau reviewer, kemudian memodifikasi hal-hal yang telah di feedback customer secara tanggap dan hasil yang memuaskan, kemudian juga selalu mengikuti perubahan perkembangan zaman yang tak menentu tren. Itulah tadi jawaban dari saya, pemaparan dari saya, dan untuk lebih lengkapnya ada di proposal kegiatannya yang akan saya lampirkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.